Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita percaya sebuah anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ya, setiap hari kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Setiap hari kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan terus-menerus kita percaya bagaimana label apa yang kita lakukan setiap pagi, yakni Koram Deo, bahwa sungguh setiap hari, setiap saat, setiap waktu hidup kita ada dalam hadirat Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kami boleh terus tinggal dalam hadirat-Mu. Bukan karena kebaikan kami, tapi karena darah-Mu yang tercurah menebus hidup kami, menghapus semua dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena kami tahu dan kami nikmati betapa indah hidup dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati sukacita-Mu senantiasa di sepanjang hidup kami, di dalam seluruh aktivitas kami, di dalam segala keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Sungguh indah dalam hadirat-Mu, lebih baik daripada apapun juga Tuhan. Kami bersyukur saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasa kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah berhadapan denganmu,
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, amin, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, amin, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali mari katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, ya, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati
tempat lain seindah dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada tempat lain sedamai hadirat-Mu. Kami tenang tinggal bersama-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, kami bersyukur Kau datang ke dunia bagi kami. Kau mau hina demi kami. Kami bersyukur, bahkan Kau mati menebus hidup kami. Engkau layakkan kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, haleluya. Sebab indah hadirat-Mu, sungguh indah. Ada damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada jawaban, ada pertolongan dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa
kuasamu, nyatakan kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, sungguh besar kasih-Mu. Biarlah kami terus tinggal dalam hadirat-Mu, dan Roh-Mu ada dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus menikmati aliran-aliran urapan-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati sukacita-Mu. Sebab itu kami mau ikuti pimpinan-Mu, ikuti tuntunan-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu.
hidup, biarlah penuhi kami senantiasa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Amin, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, ya Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami serahkan sepenuhnya roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami mau terus nikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami, menuntun kami, memimpin kami. Kami mau berserah penuh kepadamu, karena kami percaya pimpinan dan tuntunan-Mu tidak pernah salah bagi kami, Tuhan. Jalan-jalan-Mu ajaib, Tuhan. Jalan-jalan-Mu sempurna adanya. Sebab itu kami mau berkata, jalanku bukan jalan-Mu, Tuhan. Rancanganku bukan rancangan-Mu. Sebab itu jadilah kehendak-Mu padaku. Karena kami percaya rancangan-Mu dahsyat ajaib dalam hidup kami. Dan rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Kami mau mengerjakan bagian kami, terus membuka hati kami bagi-Mu, tunduk dan taat hanya kepadamu,
hidup di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga kami menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mencapai tujuan-Mu di dalam hidup kami. Karena sungguh Engkau telah menebus hidup kami dari kesia-siaan, menjadi hidup yang berarti dengan penuh tujuan yang datangnya daripada-Mu. Sebab itu Tuhan, kami hidup tapi bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam hidup kami. Sebab hidup yang kami hidupi saat ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu. Sehingga Kau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Sungguh biarlah Kau dapati hati kami taat kepadamu. Engkau dapati hati kami mengasihi-Mu. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau terus hidup dalam pimpinan tuntunan-Mu, berjalan di dalam jalan-jalan firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita jumpa kembali di dalam Koramdio pagi kita pada hari ini. Diambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-23 sampai ayat 24. Tapi karena ini satu perikop yang saling berkaitan, saya akan membacakan satu perikop ini. Temanya adalah Yesus bukan dari dunia ini. Ayat 21, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat 25, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Iya, Bapak Ibu Saudara, perikop ini masih tentang pengajaran Yesus, upaya Yesus menjelaskan ya siapa dirinya, asal usulnya kepada banyak orang pada waktu itu. Ya, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel pada waktu itu sedang menanti-nantikan seorang juru selamat, seorang Mesias. Karena bangsa Israel pada waktu itu sedang ada di dalam penjajahan Roma, ya.
Mereka berharap akan muncul seorang juru selamat, seorang Mesias yang akan membebaskan mereka, yang akan mengalahkan pemerintahan Roma, dan mereka boleh terbebaskan. Tapi kemudian muncul Yesus yang mengaku Mesias, sulit bagi mereka untuk percaya karena mereka tahu siapa Yesus ini, ya, siapa orang ini. Saya kenal, saya tahu keluarganya, ya. Mereka berharap yang muncul seorang Mesias adalah orang yang mungkin, ya, menurut saya berpenampilan seorang pahlawan, ya, gagah perkasa, ya, punya pasukan banyak, ya, tangkas berperang dan lain sebagainya. Tapi ini seorang yang biasa-biasa saja penampilannya. Keluarganya mereka tahu, ya, tukang kayu, ya. Kalau dari adat istiadatnya, mereka percaya dari Perjanjian Lama Mesias itu muncul dari suku Lewi, ya. Tapi Yesus hanya berasal dari suku Yehuda kalau tidak salah, ya. Nah, jadi sulit bagi mereka untuk percaya. Nah, kemudian Yesus mencoba menjelaskan bahwa ayat 23, kamu berasal dari bawah, sedangkan aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku dari atas, dari surga. Ya, seakan-akan Yesus ingin mengatakan pasti sulitlah bagi kamu untuk memahami aku, karena pikiran-pikiranmu adalah pikiran-pikiran dunia. Ya, pandanganmu adalah pandangan dunia, mata rohanimu adalah hanya bersifat duniawi saja. Gitu. Nah, Yesus mencoba menjelaskan ini secara ekstrim, ya. Dan mereka tentu saja masih belum percaya, ya, masih belum percaya. Padahal apa? Padahal kita tahu, ya, di depan mata mereka, ya, di depan mata mereka begitu banyak mukjizat-mukjizat yang sudah dilakukan, ya, pengajaran-pengajaran Yesus yang berbeda dengan guru-guru yang lain, dengan nabi-nabi sebelumnya, ya, pengajarannya yang penuh kuasa, yang penuh hikmat, ya, tapi mereka masih belum percaya, belum mengerti bahwa Yesus itu sendiri adalah Mesias, ya. Ayat 24 kan bilang seperti ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Mesias itu, akulah juru selamat yang kamu tunggu-tunggu itu. Tapi kalau kamu tidak percaya, ya mungkin bahasa sehari-harinya, ya sudah, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, pilihan tetap ada pada kita, ya. Tapi Yesus sudah mencoba menjelaskan kepada orang banyak pada waktu itu bahwa Dia itu adalah Mesias, juru selamat yang sesungguhnya. Tapi mereka masih belum percaya. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah mengapa, ya, begitu sulit bagi mereka untuk percaya, ya, pada waktu itu, ya. Seandainya kita membayangkan pada waktu itu kita ada di situasi yang seperti itu, di waktu Yesus mengajar, melakukan banyak mukjizat, apakah kita menjadi percaya, atau kita juga sama seperti orang banyak ini sulit percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya. Nah, saya mencoba menyimpulkan, ya, nanti mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama mengapa begitu sulit untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yang saya tahu dan yang saya mengerti adalah sama seperti waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya di dalam Matius 16, ya, dia bertanya kepada Simon Petrus, kalau menurut kamu, Simon, siapakah aku ini? Lalu Simon menjawabkan, kamu adalah Mesias, Tuhan adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Simon Petrus.
Kemudian Yesus merespon dengan menjawab, "Berbahagialah kamu Simon, karena bukan manusia yang mengatakannya itu, tapi itu dikatakan atau dianugerahkan oleh Bapa yang di surga." Berarti untuk bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, itu dianugerahkan Bapa kepada hati manusia. Jadi Bapak Ibu, eh, kita harus bersyukur ya hari ini ya, kalau kita bisa percaya bahwa Yesus itulah Mesias. Ternyata memang tidak gampang ya untuk percaya. Bukan mudah untuk memutuskan percaya Yesus adalah Mesias. Mungkin di kehidupan kita sekarang ini masih banyak orang-orang seperti orang-orang banyak yang pada waktu Yesus mengajarkan hal ini, ya sulit untuk percaya kepada Yesus itu bahwa Dia adalah Juru Selamat. Ya, mengapa nanti kita akan lihat. Jadi hari ini kita belajar bahwa mengapa sulit untuk percaya? Karena memang untuk percaya itu di hati kita muncul kepercayaan, muncul iman, muncul keyakinan bahwa Yesus adalah Mesias, itu dikaruniakan Bapa kepada kita. Yang kedua adalah mengapa seseorang itu sulit percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, ya? Karena memang mengeraskan hati dan bodoh gitu ya. Jadi karena kekerasan hati dan karena kebodohan. Sesungguhnya sudah dijelaskan ya. Ayat 21 kalau kita mau eksposisi ayat ini dikatakan, maka Yesus berkata pula. Kata pula itu kan berarti bukan sekali gitu. Sudah beberapa kali atau bisa dibilang sudah berulang-ulang gitu dijelaskan. Tetapi tetap saja masih mengeraskan hati dan masih mohon maaf karena kebodohannya. Walaupun tentu apa yang diajarkan Yesus tidak sia-sia. Kalau kita baca perikop berikutnya, ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ya, hasilnya memang pasti tetap ada. Ya, kita bersyukur. Ya, orang sebagian menjadi percaya, tapi masih banyak tentunya yang masih mengeraskan hati, yang masih tinggal di dalam kebodohannya. Jadi memang percaya kepada Yesus menurut banyak orang ya itu sesuatu kebodohan. Ya, suatu kebodohan percaya kepada Yesus. Ya, kenapa? Karena nggak masuk akal. Ya, orang mati bisa hidup. Ya, bagaimana mungkin orang yang disalib dianggap sebagai juru selamat? Itu nggak masuk akal sebenarnya. Ya, bagaimana manusia bisa jadi Allah? Atau sebaliknya, Allah kok bisa jadi manusia? Nah, teman-teman saya yang mohon maaf, teman-teman yang Muslim, katanya orang yang percaya bahwa Allah menjadi manusia itu dajjal dan itu harus dihukum mati. Nah, seperti itu. Bagi mereka itu kebodohan. Ya, nah sama sekali tidak masuk akal dan hanya orang bodoh lah yang bisa meyakini hal-hal seperti itu. Nah, jadi memang nggak masuk akal untuk percaya kepada Yesus. Sekali lagi, kita bersyukur bahwa untuk percaya kepada Yesus, kita bisa percaya kepada Yesus. Kita bisa yakin Yesus itu Tuhan. Ya, ada satu kisah, saya baca sebuah artikel tentang seorang penerima Nobel kedokteran pada tahun 2012, ya, yang bernama Sir John Gurdon, ya. Dia menerima penghargaan Nobel kedokteran tahun 2012. Dia ahli biologi yang mempelajari sel-sel dan organisme, ya. Dia bisa menjelaskan bagaimana satu sel manusia zigot itu, ya, yang kemudian akhirnya bisa berubah menjadi banyak sel yang berbeda-beda, ya. Nah, dia berhasil menjelaskan itu, ya.
dan dia mendapatkan hadiah Nobel kedokteran tahun 2012. Luar biasa ya. Jarang-jarang ada orang bisa menerima hadiah Nobel dari miliaran manusia ya. Tapi siapakah Sir John Guardian ini? Ya, pada umur 15 tahun dia dicap oleh teman-temannya dan oleh gurunya dia adalah orang yang paling bodoh. Ya, kenapa? Karena dari 250 siswa yang mengambil jurusan biologi, dia ranking paling corot, saudara ya. Dia ranking paling akhir, ya paling bodoh. Jadi dicap gurunya bilang begini, kamu memang punya cita-cita menjadi ahli biologi, tapi kayaknya itu konyol. Itu maksudnya sudahlah, berubahlah cita-cita, ya. Tapi akhirnya kenyataannya berbeda, ya. Dia menjadi ahli, ya, dapat hadiah Nobel. Nah, sering sekali ya dunia menganggap kita bodoh, ya, tapi ya kebodohan kita sesungguhnya itulah apa namanya, sebuah kebenaran. Jadi apa aplikasinya bagi kita ayat 23 dan ayat 24 ini? Yang pertama menurut saya adalah satu, kita harus bersyukur. Ya, harus senantiasa bersyukur karena kita bisa percaya kepada Tuhan. Ya, itu dia bukan karena kita hebat, bukan karena kita bagaimana, tapi itu dianugerahkan Bapa kepada kita. Ya, bersyukur itu membuat kita sadar akan otoritas Tuhan, akan kuasa Tuhan. Bersyukur membuat kita sadar Tuhan itu ada. Jadi kita harus bersyukur senantiasa, ya. Nah, yang kedua menurut saya aplikasinya adalah ya teruslah bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat, sekalipun orang menganggap kita bodoh, ya. Tapi pada akhirnya sama seperti ayat 30, banyak orang yang juga menjadi percaya. Teruslah bersaksi bagaimana Yesus menjadi juru selamat dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita, ya, menolong hidup kita, sehingga pada akhirnya orang percaya. Mungkin sebagian orang akan menganggap kita bodoh, ya, tapi no problem, ya. Itu pilihan mereka. Kalau mereka tidak percaya, mereka akan mati di dalam dosa-dosanya, ya. Jadi ayat 21 tadi dikatakan Yesus berkata pula, jadi berulang-ulang. Mari bersama-sama kita terus mengabarkan Injil, terus bersaksi bagi dunia ini. Ya, itu saja yang bisa saya sharingkan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli. Kita bersyukur pagi hari ini diingatkan hal yang penting dalam hidup kita. Seperti Pak Ramli tadi katakan, kalau kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu hanya karena kasih karunia. Itulah bedanya orang yang bertuhan dan beragama. Orang yang beragama itu, sekali lagi saya selalu katakan, agama itu kan ciptaan manusia. Manusia membuat ekspektasi, manusia bahkan membuat spesifikasi Tuhan itu seperti apa, dan untuk bertemu dengan dia harus apa. Itulah makanya agama. Nah, makanya orang-orang Yahudi adalah bangsa pilihan. Tapi mereka mempunyai ekspektasi dan spesifikasi, oh harusnya Mesias itu seperti ini, nggak mungkin seperti itu. Nah, tapi sekali lagi seperti yang Pak Ramli tadi katakan, kalau kita bisa mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah sebuah kasih karunia, Bapak Ibu. Sehingga yang kedua tadi dikatakan, jangan jemu-jemu untuk terus sampaikan firman Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, kita sampaikan firman Tuhan saja, belum tentu orang akan mengalami kasih karunia sehingga percaya. Nah, apalagi kalau nggak pernah diberitakan. Nah, jadi pagi hari ini, karena apa yang disampaikan Pak Ramli, saya jadi ingat juga, bantu doakan. Sorry ya Denny Lucy ya, aku kasih tahu, karena ini hal yang penting, ini juga kerinduan Denny, aku tahu. Mungkin AI juga dengar pagi hari ini. Nah, kita doakan supaya Mama Denny, Mama Lucy juga akhirnya mendapatkan kasih karunia untuk percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa tahun yang lalu, kami doakan karena keterikatan
obat tidur bertahun-tahun, bahkan tetap nggak bisa tidur, tapi begitu didoakan sampai hari ini bebas dari obat tidur, bahkan bisa tidur nyenyak. Nah, semalam secara khusus ketika kami fellowship dinner, saya beritakan Injil, siapa itu Yesus. Nah, tapi yuk doakan supaya ada kasih karunia untuk AI, untuk Mama Denny, karena semalam juga Denny Lucy cerita, oh tiap pagi ternyata mamanya juga ikut dengerin kok. AI, sorry. Tapi kerinduan hati kami dan tentu kerinduan hati Tuhan yang mengasihi AI, supaya AI juga percaya kepada Yesus. Nah, jadi saya mendorong setiap kita, Bapak Ibu, sekali lagi, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ramli, jangan pernah berhenti, beritakan Injil, beritakan kabar baik. Orang bertobat atau percaya itu kasih karunia, bukan bagian kita. Kita lakukan saja bagian kita, memberitakan siapa itu Yesus. Berkali-kali saya katakan sederhana kok beritakan Injil. Yang pertama, manusia itu berdosa, dan upah dosa itu maut, terpisah. Manusia itu nggak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan dengan perbuatan baik mau harus sebaik apa. Karena pada dasarnya manusia berdosa. Tetapi Tuhan mengasihi manusia berdosa. Hingga dalam kemuliaannya, dia tinggalkan semua dan dia turun hina. Sehingga seperti ayat-ayat tadi katakan, Yesus itu datang dari atas. Dia meninggalkan kemuliaannya, dia meninggalkan keagungannya, dia mau hina bagi kita. Bahkan mati dengan cara yang paling hina. Untuk apa? Untuk menebus hidup kita. Untuk menghapus dosa-dosa kita. Untuk memberikan anugerah hidup kekal bagi kita. Sudah, itu aja Injil. Orang terima nggak terima, sekali lagi seperti Pak Ramli tadi katakan, itu hanya karena kasih karunia. Jadi jangan justru itu jadi alasan apa, udah berkali-kali dikasih tahu, nggak juga Pak percaya. Nggak Bapak Ibu. Karena sekali lagi orang bertobat, nggak bertobat, percaya, nggak percaya itu karena kasih karunia. Bukan kepintaran kita ngomong, bukan Bapak Ibu. Dan berkali-kali juga saya katakan, nggak salah sih kalau Bapak Ibu, makanya banyak orang Kristen lebih suka dengan cara yang lebih menarik dalam tanda kutip. Ayo percaya Yesus nanti kamu sembuh. Nggak apa-apa, silakan itu Bapak Ibu sebagai awal. Percaya Yesus nanti kamu nggak bangkrut. Percaya Yesus nanti uangmu banyak. It's okay Bapak Ibu. Tapi esensi, hal yang paling esensi adalah mereka harus mengerti bahwa Tuhan mengasihi hidup mereka dan tidak mau mereka binasa, tidak mau terpisah selama-lamanya dari Allah. Nah, hal itu yang harus disampaikan. Nah, jadi sekali lagi bersyukur kalau pagi hari ini kita ada termasuk pada bilangan orang-orang yang percaya. Saya nggak tahu siapa yang pertama kali menyampaikan Injil kepada Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak Ibu juga mungkin sudah lupa. Nggak masalah, karena sekali lagi itu karena kasih karunia. Sebaliknya di sisi yang satu, kalau kita adalah orang yang memberitakan Injil dan kemudian orang itu percaya Yesus dan orang itu akhirnya nggak ingat dan lupa dengan kita, ya nggak masalah Bapak Ibu. Kan bagian kita cuma menyampaikan. Apalagi kalau sudah sampai ratusan orang, bahkan mungkin lebih, berkali-kali kita udah sampaikan Injil, kita udah nggak tahu lagi siapa sih yang pernah kita Injilin. Kan kita nggak perlu buat data, oh aku sudah Injilin sekian banyak, aku sudah baptis orang sekian banyak. Nggak perlu Bapak Ibu. Lakukan saja bagian kita. Beritakan Injil. Jadi biarlah di momen Natal ini apalagi, ketika engkau ketemu orang, ini sebuah kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu. Di momen Natal, kita bisa cerita tentang siapa itu Yesus yang datang ke dalam dunia. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Jadi saya pikir ini saja saya sampaikan, meneguhkan apa yang Pak Ramli sudah sampaikan. Dan come on, mari kita lakukan. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan. Kalau tidak, saya akan silakan kepada Hengki. Oke, kalau tidak ada, Ibu bisa bantu saya, Bu? Ya. Berdoa. Oke, mari kita satu dalam doa.
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu saja, kami bisa percaya Tuhan, dan mata hati kami boleh terbuka bagi Engkau Bapa. Bahwa Engkau satu-satunya Tuhan kami, oh Juru Selamat kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hidup kekal yang sudah Engkau siapkan dalam setiap kami. Kami bersyukur, kami bangga, kami punya Tuhan Allah yang hidup. Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu ada bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersepakat, kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa buat pasangan Junaidi dan Desi Bapak yang besok mereka akan melangsungkan pernikahan kudus Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan dari awal sampai prosesi nanti Tuhan, bahkan akhir prosesi pemberkatan nikah kudus mereka Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah setiap proses ini Bapak. Engkau memberkati rumah tangga mereka Tuhan. Engkau memberkati pasangan ini akan memasuki rumah tangga Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga besar Bapak. Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan Bapak. Sehingga besok Tuhan mereka boleh bersama-sama bersuka cita Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kau memberkati, biarlah kedua belah pihak Bapa, semuanya baik Bapa, semuanya boleh berjalan dengan lancar di dalam nama Yesus. Kami juga bersatu hati Tuhan, kami berdoa buat papanya Pak Krisman Tuhan, dalam proses cuci darah Tuhan. Engkau yang menjamah Bapa. Biarlah Tuhan dalam proses ini semuanya juga boleh berjalan dengan baik. Apapun sakit penyakit Tuhan yang ada, kami percaya Bapa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, beliau boleh sembuh di dalam nama Yesus. Lebih daripada itu kami berdoa, bila juga boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga beliau boleh tetap berpegang teguh kepada Engkau. Apapun yang Kau izinkan terjadi Tuhan, beliau juga boleh terus mengandalkan Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat Ibu dari Naomi. Tuhan juga menjamah oleh bilur-bilur-Mu, dia juga boleh sembuh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya tubuhnya boleh dipulihkan, tubuhnya boleh kuat kembali, dan dia juga boleh tetap beribadah kepada Engkau. Engkau menjamah di dalam nama Yesus. Kami juga tetap berdoa Tuhan buat hasil pemeriksaan Ibu Mirianti Tuhan dari bagian punggungnya Bapak, leher ke punggung Tuhan, kami percaya Bapak, Engkau sudah lebih dahulu menjamahnya Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga tetap berdoa buat Lala, Tuhan pulihkan dengan sempurna Tuhan. Amen. Hari demi hari proses yang Engkau kerjakan, kami percaya Tuhan itu sempurna adanya. Sehingga juga boleh Lala boleh mengenal Engkau, juga Mama Lala, Cece Yani Tuhan, terus bertekun di dalam Engkau, terus mengandalkan Engkau Allah satu-satunya yang hidup di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa pada kesempatan pagi hari ini buat Mama Deni Tuhan. Kami bersyukur sebagaimana Tuhan kasih karunia-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau juga akan nyatakan Tuhan bagi Mama Deni di dalam nama Yesus. Engkau memberikan hati yang baru, hati yang takut akan Engkau Tuhan. Dan boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Engkau singkapkan rahasia-rahasia-Mu kepada Mama Deni Tuhan. Sehingga ada hikmat-Mu, ada pengertian-Mu, terlebih juga Tuhan. Ada kasih karunia dan kebenaran-Mu yang Engkau nyatakan Bapa di dalam nama Yesus. Pakai terus Deni Lucy Tuhan, untuk mereka boleh menjadi alat-Mu bagi keluarga-keluarga mereka yang belum mengenal Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat Bapa, damai sejahtera, kesejahteraan, keamanan, ketentraman atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau memberkati Bapak Presiden Jokowi Bapak, serta para
pemimpin yang lainnya Tuhan. Kami berdoa biarlah hati nurani mereka boleh terus murni Tuhan. Mereka boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk memajukan bangsa ini Bapa. Kami tetap berdoa Tuhan, belas kasihan-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat Yerusalem Tuhan, kota kudus-Mu Bapa. Kami melepaskan juga berkat atas Yerusalem Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa permohonan kami. Karena kami tahu Bapa bahwa Engkaulah Allah satu-satunya, Allah sumber solusi bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, pada akhirnya kami naikkan sekali lagi syukur dan terima kasih kami, hormat kami kepadamu, Allah yang luar biasa, Allah yang telah menjadi juru selamat Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sekali lagi hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan-Mu, supaya itu boleh menjadi ibadah yang sejati. Biarlah sepanjang hari ini, tubuh kami boleh takluk kepada Engkau, boleh tunduk dan taat kepadamu, menjadi hamba kebenaran, dan tubuh kami Engkau temukan menjadi kudus, sehingga Engkau berkenan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tolong kami sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, memberi hikmat dan memberikan pertolongan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus hari ini menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Jangan lupa terus beritakan Injil, bahkan seperti beberapa hari yang lalu saya kirim ke Bapak Ibu, bahkan lewat video call saja bisa pimpin orang terima Yesus Bapak Ibu. Jadi jangan jemu-jemu, beritakan kabar baik. Ada banyak pintu terbuka hari-hari ini. Gunakan setiap kesempatan, jangan sampai mereka terhilang dan binasa. Oke, Tuhan memberkati.